Penggerak Provinsi Maluku Utara, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate, Bapak Kepala Cabang Dinas Provinsi Maluku Utara, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah yang sempat hadir pada hari ini, Bapak Ibu Guru, tamu undangan, dan yang lebih khusus adalah Bapak Ibu calon guru penggerak Angkatan 6 Kota Ternate. Apa kabar? Luar biasa ya. Saya mau sapa kita semua. Siapa kita? Guru penggerak. Guru penggerak Merdeka belajar. Guru penggerak Indonesia maju. Yes. Tepuk tangan Bapak Ibu. Puji dan syukur kita panjatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan siang. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat hadir pada acara panen hasil belajar program guru penggerak tahun 2023. Insya Allah kita yang hadir semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik Bapak Ibu, saya sedikit berbagi di sini terkait dengan testimoni saya selama saya mengikuti guru penggerak, di mana tema yang saya angkat adalah transformasi pembelajaran yang berdampak pada peserta didik atau pada murid. Ya, ini adalah identitas diri saya Bapak Ibu. Nama saya adalah Osama SPD. Saya berasal dari SMA Negeri 4 Kota Ternate. Saya sebagai seorang guru pendidikan matematika. Masa kerja saya atau selama saya mengajar itu alhamdulillah sudah termasuk pada kategori dewasa, yaitu sudah 18 tahun. Tapi kalau dia ambil tadi Nah, awal saya masuk untuk mendapatkan diri pada guru penggerak, ini saya sebenarnya tidak tahu informasi apa-apa terkait dengan guru penggerak. Hanya Bapak Kepala Sekolah saya selalu memberikan informasi. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah Pak Kandaso SDMPDSI. Yang selalu memberikan motivasi, memberikan informasi terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan terutama untuk guru. Nah, saya penasaran sebenarnya apa sih itu adalah bagaimana kita sebagai seorang pemimpin pembelajaran untuk mendorong tumbuh kembang murid secara holistik. Nah, di samping itu juga sebagai seorang guru penggerak itu harus selalu proaktif dalam mengembangkan pendidik atau komunitas lainnya dalam mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ini saya melihat definisi atau deskripsinya, maka inilah motivasi saya yang pertama untuk masuk kepada pendidikan guru penggerak. Itu yang pertama adalah saya ingin meningkatkan kualitas diri saya sebagai seorang pendidik Bapak Ibu. Mungkin kesininya ada sina-sina yang menyampaikan bahwa nanti akan menjadi kepala sekolah dan seterusnya, itu saya tidak pikirkan. Tapi yang saya utamakan adalah bagaimana meningkatkan kualitas saya sebagai seorang pendidik di zaman era digitalisasi terhadap bagaimana kita membimbing anak-anak kita supaya sesuai dengan zaman yang ada sekarang Bapak Ibu. Kita harus berani untuk keluar dari zona nyaman. Nah itu ya salah satu motivasi saya untuk mengikuti guru penggerak atau mengikuti seleksi ini Bapak Ibu. Pendidikan Indonesia mungkin khususnya untuk Maluku Utara dan lebih khususnya karena saya berada di wilayah Kota Ternate ya, untuk pendidikan paling tidak di Kota Ternate, dan yang lebih khusus lagi adalah di satuan pendidikan saya SMA Negeri 4 Kota Ternate. Nah itu motivasi saya yang kedua. Yang ketiga adalah meningkatkan kompetensi siswa. Otomatis kalau sebagai seorang pendidik itu bisa membuat suatu pembelajaran yang berorientasi kepada peserta didik, melayani kebutuhan belajarnya yang begitu beragam kompetensinya, berbagai macam karakter anak didik kita, maka insya Allah suatu saat kompetensi siswa itu dengan sendirinya akan meningkat Bapak Ibu. Itu adalah motivasi saya yang ketiga. Yang keempat adalah menjadi guru penggerak bagi guru yang lain. Jadi intinya bahwa dalam mensukseskan suatu program itu kita tidak bisa sendiri Bapak Ibu. Kita harus berkolaborasi. Dalam satuan pendidikan tidak bisa kepala sekolah saja yang akan bisa memajukan sekolah itu. Kita harus berkolaborasi dalam satu ekosistem. Nah ini adalah tanggung jawab
Yang berikutnya adalah berkontribusi menyelesaikan masalah pendidikan. Memang namanya pendidikan itu masalahnya tidak akan pernah habis Bapak Ibu. Ini juga salah satu motivasi saya bagaimana saya berkontribusi di dalam suatu komunitas untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait dengan pendidikan. Nah, selanjutnya adalah pesan saya selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Pendidikan guru penggerak ini ada 3 paket modul yang kami pelajari. Untuk paket modul 1 itu ada 4 modul, submodul yang kami pelajari. Untuk paket modul 2 itu ada 3, dan untuk paket modul 3 itu juga ada 3. Jadi secara keseluruhan kami mengikuti pelatihan ini itu 10 modul. ada saya mempelajari 10 modul Bapak Ibu. Nah, dari 10 modul yang saya pelajari, ada benang merah yang saya ambil dari situ untuk mencurahkan perasaan saya setelah saya mengikuti guru penggerak. Saya merangkai benang merahnya itu dengan kalimat tangan sentuh, sadarkan rasa. Di sini ada 4 kata yang saya ungkapkan mewakili perasaan saya Bapak Ibu. Yang pertama adalah tantangan, yang kedua adalah tersentuh, dan yang ketiga adalah tersadarkan, dan yang keempat adalah kolaborasi. Ini adalah 4 poin yang saya angkat mewakili perasaan saya selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini Bapak Ibu. Nah, saya akan menguraikan singkat saja terkait dengan tantangan. Tadi sudah mungkin disampaikan juga oleh teman-teman saya. Memang mengikuti guru penggerak ini tantangannya yang pertama adalah waktu menurut saya. Bagaimana kita memanajemen waktu antara tanggung jawab kita di sekolah sebagai seorang pendidik dan bagaimana kita menyelesaikan tugas-tugas kewajiban kita pada pelatihan guru penggerak. Ini adalah sesuatu hal yang merupakan suatu tantangan buat saya Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah kita menyelesaikan atau kita melewati semuanya dengan bahagia. Artinya kita tidak akan bisa mengetahui kualitas diri kita kalau kita tidak mencoba. Nah, itu prinsip saya. Nah, tantangan yang kedua adalah jaringan internet. Memang di dalam pembelajaran guru penggerak ini dia menggunakan jadi kita menggunakan LMS, itu belajar mandiri di LMS. Kita di situ disuguhkan materi-materi, kita mengeksplor materi-materinya. Nanti setelah itu kita akan melakukan kolaborasi dengan fasilitator. Setelah dengan fasilitator itu, setelah itu kita melakukan lagi yang namanya elaborasi dengan instruktur. Nah, untuk kolaborasi dengan instruktur dan kolaborasi dengan fasilitator itu kita menggunakan Zoom. Nah, kadang-kadang cuaca yang tidak mendukung teman-teman yang berada di daerah-daerah yang memang sinyalnya kurang bagus, ini juga menjadi suatu tantangan Bapak Ibu. Tapi lagi-lagi tantangan ini semua kita hadapi dengan sabar dan selalu semangat, dan akhirnya semuanya menjadi bahagia, insya Allah. Oke, yang berikutnya adalah tersentuh. Kenapa tersentuh Bapak Ibu? Dari sekian modul yang tadi saya sudah sampaikan, ada 10 modul, ada beberapa modul yang saya pelajari itu tersentuh hati saya. Yang paling pertama yang saya rasa tersentuh itu adalah pada pembelajaran modul 1.1, yaitu terkait dengan refleksi dari filosofi Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun anak sesuai dengan kodrat dan zamannya Bapak Ibu. Saya merefleksikan diri saya ke belakang. Selama ini ternyata saya itu sudah salah besar, sudah menzalimi anak-anak didik kita Bapak Ibu. Kita hanya selalu menuntut anak-anak kita untuk mengejar target dari kurikulum. Tapi sebenarnya tujuan pendidikan itu bukan seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana dalam pembelajaran itu kita melayani anak-anak sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan karakteristiknya Bapak Ibu. Disinilah modul 1.1 ini yang sangat menyentuh sekali untuk saya. Dilanjutkan lagi dengan pembelajaran diferensiasi. Bagaimana kemarin sebelumnya pada saat siswa itu belajar tidak paham itu dan seterusnya kita abaikan, dan itu kita sudah menzalimi sebenarnya kemerdekaannya Bapak Ibu. Nah, ini yang sangat menyentuh hati saya pada saat saya belajar modul-modul tersebut. Dan yang ketiga, yang berikutnya adalah di situ ada pembelajaran sosial emosional. Kita sebagai guru memang tidak terlepas dengan yang namanya masalah. Biasanya masalah di luar selalu kita membawa kepada di dalam proses pembelajaran yang buntut-buntutnya yang akan merasakan efek dari
modul-modul yang kita pelajari pada pelatihan guru penggerak ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Untuk itu Bapak Ibu guru yang mungkin sempat hadir di sini, jangan sia-siakan kesempatan ini Bapak Ibu untuk memimpin suatu pembelajaran, memerdekakan anak. Guru penggeraklah tempatnya Bapak Ibu. Mantap. Yang berikutnya adalah tes sadarkan. Ya, tentunya setelah kita pelajari, kita melakukan aksi-aksi nyata dari hasil implementasi modul-modul tadi yang sudah kita pelajari. Dan Masya Allah Bapak Ibu, saya rasakan sendiri bahwa yang tadinya anak-anak itu memang selalu kita abaikan karena kita hanya menargetkan tujuan kurikulum. Setelah kita melakukan suatu pembelajaran yang berpihak pada murid, salah satunya adalah pembelajaran berdiferensiasi, anak itu sendiri ngomong Bapak Ibu, bahwa ternyata saya bisa seperti yang lain, saya masih punya kemampuan untuk berbicara di depan. Selama ini selalu kita abaikan Bapak Ibu. Jadi inilah yang menyadarkan setelah saya melaksanakan aksi-aksi nyata dari pembelajaran modul-modul 1 sampai dengan modul 3, itu tersadarkan saya bahwa memang betul bahwa di era zaman sekarang ini pemerintah mencanangkan untuk melaksanakan kurikulum merdeka, yang bagaimana kita merdeka untuk mengajarkan anak-anak yang selalu yang berpusat pada peserta didik itu memang sejalan dengan filosofi diajar Dewantara Bapak Ibu. Alhamdulillah. Yang selanjutnya adalah kolaborasi. Ini perasaan saya terkait dengan mengikuti guru penggerak ini adalah timbulnya kolaborasi. Awalnya saya berpikir bahwa bagaimana saya mengikuti guru penggerak Zoom online daring. Nah ternyata adanya kolaborasi dari sesama teman, dari pengajar-pengajar praktik. Disitulah terlihat ternyata sesuatu yang berat apapun, kalau kita secara kolaborasi menyelesaikannya maka semuanya menjadi ringan. Itulah barangkali hikmah yang bisa kita ambil pada kesempatan pada saat kita mengikuti guru penggerak. Jadi kolaborasinya yang harmonis, tidak ada mengiring dan seterusnya. Terus kita semua sama-sama maju untuk memajukan pendidikan Indonesia. Seperti itu Bapak Ibu. Nah ini adalah dokumentasi aksi-aksi nyata saya sebagai selama saya mengikuti guru penggerak yang saya lakukan di sekolah saya. Nah ini terkait dengan nilai dan peran guru penggerak, bagaimana kita mendorong komunitas yang ada di sekolah untuk melakukan suatu perubahan. Ini adalah budaya-budaya positif yang sudah saya lakukan. Ini juga terkait dengan nasib program saya, bagaimana menciptakan lingkungan pembelajaran yang nyaman dan bersih. Ini adalah pembelajaran diferensiasi yang tadi saya ceritakan, itu sudah sudah sampaikan. Ini adalah coaching. Nah, di situ juga adalah bagaimana kita coaching seseorang sehingga dari coaching itu mereka akan menemukan sendiri ide-ide penyelesaian dari masalah yang dihadapi. Nah, ini tadi saya sudah ceritakan terkait dengan aksi-aksi nyata yang sudah saya lakukan. Nah, di sini saya ada tampilkan juga testimoni dari kepala sekolah saya. Klik. Testimoninya ya ini ada testimoni. Sebagai kepala sekolah saya memberikan testimoni tentang guru penggerak yang tahun ini dan melaksanakan kegiatan implementasinya atau kerja prakteknya. Setelah beberapa bulan ini mengikuti guru penggerak, kami amati guru penggerak dalam hal ini Wasana SPD itu menunjukkan karakter yang semakin baik sebagai seorang guru, motivasi sebagai seorang guru juga semakin baik.